Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindriani Dunelengo dengan NIM 151423134. Saya dari kelas 1G. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penciptakan iklim kelas oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain SAG MPD. Pengertian iklim kelas. Proses pembelajaran adalah proses interaksi belajar antara guru dan peserta didik, dan antara peserta didik dan peserta didik yang lainnya. Dalam proses pembelajaran di kelas, upaya guru untuk menciptakan iklim kelas juga menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut Hadianto 2016, iklim sebenarnya merupakan terjemahan kata climate dalam bahasa Inggris. Namun, demikian beberapa istilah kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan kata climate seperti feel, atmosphere, tone, dan environment. Dalam konteks ini, istilah iklim kelas digunakan untuk mewakili kata-kata tersebut dan kata-kata lain seperti learning, environment, group climate, dan classroom environment. Menurut Bloom, dalam Hadianto 2016 mendefinisikan iklim sebagai kondisi pengaruh dan rangsangan dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang mempengaruhi peserta didik. Dengan penggunaan lingkungan kelas selanjutnya Hadianto 2016 mengatakan bahwa iklim kelas adalah organisasi sosial informal dan aktivitas guru kelas yang secara spontan memengaruhi tingkah laku peserta didik. Di samping itu, Hoy dan Miskel menambahkan bahwa istilah iklim seperti halnya kepribadian pada manusia. Apabila definisi Hoy dan Miskel tersebut diterapkan pada kelas, maka iklim kelas berarti kepribadian kelas. Selanjutnya, jenis-jenis iklim kelas berdasarkan tinjauan tentang suasana kelas atau classroom climate dikemukakan oleh Nasution 2003. Menurutnya ada 3 jenis suasana yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di sekolah berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam mengajarkan materi pelajaran. 1. Iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. Suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter terjadi bila guru menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya. 2. Iklim kelas dengan sikap guru yang permisif. Suasana kelas dengan sikap guru yang permisif ditandai dengan membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan frustasi, larangan, perintah, atau paksaan. 3. Iklim kelas dengan sikap guru yang real. Suasana kelas dengan sikap guru yang real ditandai dengan adanya kebebasan anak yang disertai dengan pengendalian terhadapnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Muhtadi dikutip Sulni 2016 menjelaskan bahwa banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun faktor yang perlu diperhatikan tersebut antara lain: pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar. 2. Adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam konteks pembelajaran. 3. Guru hendaknya bersikap demokratis dalam manajemen kegiatan pembelajaran. 4. Setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. 5. Lingkungan kelas sebaliknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. 6. Menyediakan berbagai jenis sumber atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Selanjutnya, yaitu menciptakan iklim kelas yang positif. Kita dapat melakukan banyak hal untuk berkontribusi pada iklim ruang kelas positif dengan perilaku yang kita tampilkan dan keyakinan kita tentang mengajar dan belajar. 4. Yang secara khusus penting. Pertama, modeling atau mencontohkan modeling oleh guru adalah salah satu kekuatan paling bertenaga yang ada di ruangan kelas dan berperan penting dalam menciptakan iklim ruang kelas yang positif. 2. Memedulikan penelitian mendukung pentingnya mempedulikan. Siswa yang memiliki persepsi bahwa pada guru peduli terhadap mereka melaporkan hasil motivasi yang positif seperti tanggung jawab yang lebih pro-sosial dan sosial, upaya akademis, dan kekayaan pengendalian diri yang lebih besar. 3. Ekspektasi positif. Ekspektasi juga memengaruhi interaksi
guru dengan siswa secara individual. 4. Efektivitas pengajaran personal. Guru dengan efektivitas tinggi bersikap adil dan menuntut. Selanjutnya, ciri-ciri iklim kelas yang baik. Ciri-ciri kelas yang memiliki iklim yang baik menurut Moedigiarto dalam Sari 2013 adalah sebagai berikut. Pertama, suasana pembelajaran di kelas tenang, jauh dari kegaduhan dan kekacauan. 2. Adanya hubungan yang akrab, penuh pengertian dan rasa kekeluargaan antara warga sekolah. 3. Di sekolah tampak adanya sikap mendahulukan kepentingan sekolah dan kepentingan banyak, sedangkan kepentingan pribadi mendapatkan tempat yang paling belakang. 4. Yaitu semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib, dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan merata. 5. Siswa mendapat perlakuan adil, tidak dibeda-bedakan antara yang miskin dan kaya. Pandai dan yang lamban berpikir, semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk berprestasi sebaik-baiknya. 6. Di dalam kelas dapat dilihat adanya aktivitas belajar mengajar yang tinggi. 7. Siswa aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran yang kurang dipahami. 8. Siswa saling menghargai satu sama lainnya dan terhadap gurunya siswa memiliki rasa hormat yang tinggi. 9. Meja dan kursi serta perlengkapan lainnya yang terdapat di kelas senantiasa ditata dengan rapi dan dijaga kebersihannya. 10. Siswa ikut merawat kebersihan perabot sekolah dan kebersihan ruang kelas yang penugasannya dilakukan secara bergilir. Selanjutnya, tujuan penciptaan iklim kelas. Iklim kelas yang kondusif sangat penting untuk diciptakan agar tujuan akan tercapainya hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa dan antar siswa. Suasana pembelajaran yang sejuk, menyenangkan, tenang tanpa permusuhan. Atmosfer belajar yang penuh kebermaknaan serta suasana pembelajaran di kelas yang tidak kaku dapat diwujudkan dalam Ismiarti 2004 mengemukakan tujuan penciptaan iklim kelas yang kondusif, yaitu pertama mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Dari materi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan kelas yang dapat mendukung terciptanya atmosfer belajar yang kondusif yaitu kehangatan dan keantusiasan, tantangan bervariasi, keluasan penekanan pada hal yang positif, dan penanaman disiplin. Iklim kelas yang dapat mendorong proses pembelajaran yang efektif yaitu menyenangkan, mengasihkan, mencerdaskan, menguatkan, menghidupkan, dan memberi kebebasan. Jadi, itulah video materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.